Innal fuhsya wat tafahhusya laisa minal Islam. Sesungguhnya al-qabhu syar'an, tindakan buruk secara syariat, tindakan keji, ya, al-fuhsh, keji dan mungkar. Innal fahsya wal munkar, al-fahsya wal munkar. Fahsya itu keji, mungkar itu sesuatu yang diingkari secara syariat. Keji itu jijik secara syariat, jelek secara syariat. Tindakan perilaku buruk secara syariat, zina, maksiat, ya, itu fuhsh. Mungkar sesuatu yang terlarang di dalam syariat. Innal fuhsya wat tafahhusya laisa minal Islam. Tindakan buruk atau perilaku keji itu bukan termasuk dari Islam. Perilaku keji itu bukan termasuk daripada Islam. Walal fahishi walal badhi. Al fahish walal badhi. Orang muslim itu bukan la'an, bukan ta'an, walal fahishi walal badhi. Itu kata baginda Nabi besar Muhammad. Laisa bil la'an, bukan orang yang suka melaknat. Ta'an, ta'an menusuk atau ta'nu fil ansab misal. Walal fahishi walal badhi, bukan orang yang keji dan badhi. Badhi itu berucap dengan ucapan yang kotor. Laisa minal Islam, itu bukan akhlak Islam. Jadi kalau orang Islam mestinya ucapannya baik, tidak kotor, tindakan dan perilakunya juga baik, tidak kotor, tidak buruk secara syariat. Idza lam tastahi fasna ma syi't. Jika kamu tidak punya rasa malu kepada manusia dan kepada Allah, fasna ma syi't, maka lakukan apapun sesukamu. Kamu mau berbuat apapun silahkan, asalkan tindakanmu itu tidak membuat malu manusia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya selama apa? Selama tindakan perilaku kita tidak melanggar aturan syariat dan agama, fasna ma syi't, maka bebas seseorang untuk melakukan apa saja yang ingin dia lakukan, selama tidak malu kepada manusia dan kepada Allah. Tidak malu secara syariat atau tidak malu secara adat istiadat, hukum adat. Jadi ada hukum agama, ada hukum adat. Dilarang menurut agama, juga pantas secara adat dan istiadat. Ya, ada hukum kepantasan. Misal seorang santri nggak pakai kopiah, nggak pakai kerudung, itu nggak pantas. Ya, kalau perempuan selain juga membuka aurat secara laki-laki, walaupun secara syariat itu tidak ada larangan, tapi secara adat tidak pantas, ya. Maka
apapun yang, jangankan yang dilarang di dalam syariat, yang tidak pantas dilakukan oleh santri jangan dilakukan. Apalagi sesuatu yang dilarang, pelanggaran, fuhsya wat tafahush, fuhsya wat tafahush, perilaku dan perbuatan keji, maksiat. Laisa minal Islam fi syai'in, di dalam sesuatu. Kenapa? Wa inna ahsanan nas islaman ahsanuhum khuluqan. Karena manusia yang paling baik Islamnya, manusia yang paling baik Islamnya, Islamnya orang yang paling baik itu adalah orang yang memiliki akhlak yang terbaik. Jadi manusia yang Islamnya terbaik adalah orang yang memiliki akhlak yang terbaik. Ahsanukum ahsanuhum khuluqa. Kenapa? Karena al-khuluq syi'aruddin. Al-khuluq syi'aruddin. Akhlak itu menjadi simbol daripada agama ini. Wahilyatul mu'minin, dan menjadi perhiasan daripada orang-orang mukmin. Jadi perhiasannya orang-orang mukmin itu adalah akhlaknya. Maka tidak cukup hanya punya iman kepada Allah tanpa memiliki akhlak yang baik. Jadi akhlak itu hilyatul mu'minin. Orang kalau punya akhlak maka indah dipandang, senang dilihat. Walaupun pintar, pandai, kaya, tapi kalau nggak punya akhlak nggak indah dipandang. Kenapa? Karena nggak punya hilyah, nggak punya perhiasan. Dan syiarnya agama ini adalah terletak pada akhlak yang baik, syiarnya. Maka seorang muslim yang memiliki akhlak yang sempurna, akhlak yang baik, sama halnya dengan menebarkan simbol-simbol agama. Tunjukkan akhlak yang baik, karena ia adalah syiaruddin, syiar daripada agama Islam. Maka setiap seseorang itu semakin sempurna akhlaknya, maka semakin sempurna imannya. Karena akhlak itu min syiariddin wa hilyatil mu'minin, maka semakin baik, semakin sempurna akhlaknya, semakin baik dan semakin sempurna pula imannya. Itulah yang dimaksud dengan wa inna ahsanan nas islaman. Jadi tolak ukur baik dan tidak baiknya keislaman seseorang terletak pada baik dan tidak baiknya akhlaknya. Ahsanuhum khuluqan. Tolak ukurnya adalah pada perilakunya. Semakin baik perilakunya, semakin sempurna, semakin baik akhlaknya, semakin sempurna imannya. Makanya kata Imam Ibn Athaillah, dikatakan martafa'a manirtafa' illa bil khuluqil hasan. Martafa'a manirtafa', tidaklah seseorang itu naik terhadap derajat yang tinggi illa bil khuluqil hasan, kecuali dengan akhlak yang baik. Jadi orang yang memiliki akhlak yang baik, dia akan irtafa'ah, akan semakin mulia derajatnya, semakin tinggi derajatnya. Walam yanal ahadun kamalahu illal mustafa. Dan tidaklah
meraih kesempurnaan akhlak itu kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yanal ahadun kamalal akhlaq kamalal khuluq illal Mustafa. Tidak ada seseorang yang sampai kepada akhlak yang sempurna kecuali baginda Nabi besar Muhammad. Maka Nabi dikatakan al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Karena apa? Karena sempurna akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Pujian Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad, apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh ada pada dirimu wahai Muhammad al-khuluq, akhlak budi pekerti yang agung. Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Maka Nabi itu ibarat Al-Quran yang berjalan. Wa shimatuhul ghufran. Kana akhlaquhul Quran. Itu tatkala ditanya kepada Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Seluruh gerak-gerik tarikan nafas baginda Nabi besar Muhammad adalah Al-Quran. Maka Nabi ibarat Al-Quran berjalan. Karena Al-Quran tidak hanya dibaca, tidak hanya dipahami, diresapi, tapi diikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka yang meraih akhlak yang sempurna adalah baginda Nabi besar Muhammad. Wa aqrabul khalqi ilallah, dan makhluk yang paling dekat kepada Allah as-salikuna atharahu bihusnil khuluq, orang-orang yang mengikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad bihusnil khuluq, dengan akhlak yang baik. Karena Nabi, semakin tinggi akhlak seseorang, semakin tinggi iman seseorang. Semakin tinggi iman seseorang, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yanal ahadun kamalal khuluq illal Mustafa. Dan itu tidak diraih kecuali oleh baginda Nabi besar Muhammad. Maka Nabi adalah manusia yang paling sempurna, manusia yang paling tinggi mulia akhlaknya, manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa aqrabun nas ilallah, dan orang-orang yang paling dekat dengan Allah as-salikuna atharah, mereka yang mengikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad bihusnil khuluq, dengan memiliki akhlak dan perilaku yang baik. Al-adab fawqal ilm, akhlak itu jauh di atas ilmu. Sepintar-pintarnya orang, kalau nggak punya akhlak nggak akan dimuliakan. Sebodoh-bodohnya orang, kalau akhlaknya baik, maka dia akan dimuliakan. Dia akan dipandang berharga. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata baginda Nabi besar Muhammad, wa khaliqin nas, berakhlak baiklah dengan seluruh manusia. Bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Ini diceritakan daripada Jabir bin Samrah tatkala duduk bersama baginda Nabi besar Muhammad, dan di situ ada Abi Umamah. Lalu kemudian Nabi mengatakan, innal fuhsya wat tafahhusha laisa minal islami fi syai'in wa inna ahsanan nasi islaman ahsanuhum khuluqa. Jadi Nabi itu kalau duduk bersama para sahabat, yang diucapkan oleh Nabi adalah ilmu, yang diobrolkan Nabi adalah tentang ilmu. Dan memang begitu, memang begitu sepantasnya, seyogyanya, seharusnya. Ketika kuntu fi majlisin fihin Nabi, kata Sayyidina Jabir,
Suatu ketika kami sedang duduk bersama baginda Nabi besar Muhammad, duduk bersama Nabi, satu majelis dengan Nabi, bukan pengajian, bukan majelis ilmu, duduk biasa. Lalu kemudian Nabi mengatakan, innal fuhsya wat tafahhusya laisa minal Islam. Jadi duduknya Nabi bersama para sahabat itu adalah majlisul ilm, majlis ilmu. Nah, kalian diberikan waktu dan tempat khusus untuk majlis ilmu, tidak digunakan untuk ilmu. Waktu yang seharusnya digunakan untuk musyawarah tidak digunakan untuk musyawarah, digunakan untuk bercanda, ngobrol, obrolan yang bukan tentang ilmu. Padahal waktunya khusus. Bagaimana waktu yang dikhususkan untuk majlisil ilm kalian tidak dibuat untuk ngobrol tentang ilmu? Bagaimana majlis di luar majlisil ilm? Innal fakhdha aurah, sesungguhnya paha, sawa'un kana min dzakar au unsa, paha baik itu pahanya laki-laki ataupun perempuan, hurran au kinnan, baik itu orang yang merdeka ataupun budak, aurah, aurat, min dzakar au unsa hurran au kinnan. Karena aurat, karena paha aurat, maka wajib menutupinya, wajib menutupinya. Makanya nggak boleh mandi bareng yang kelihatan pahanya. Biasanya santri-santri mandi dalam satu kamar mandi ada 2-3 orang, kelihatan pahanya, nggak boleh, aurat, nggak boleh dilihat temannya. Fayajibu satru ma bainas surrah war rukbah. Aru nang jeding temor tengah teh, innal fakhdha aurah, bani karo fakhdha bana la benga rosak to ketela bahkan keluar kelakaan kebai pengurus tutupi pole tengah teh, innal fakhdha aurah. Ada kan ngaji bana, tinggal diamalkan atau tidak. Kalau nggak diamalkan berarti ilmunya nggak manfaat. Udah tahu, udah ngaji, innal fakhdha aurah, sesungguhnya paha itu aurat, tapi mandi sembarangan. Nang jedeng temor ibrin taber rosak, ibrin labeng ada rosak, nyangku beni aurat. Aurat ini kebanyakan di pesantren-pesantren dianggap enteng, mandi abareng yang kep enteng, laki bini min dzakar au unsa. Jadi usahakan pahanya tidak terlihat oleh temannya, pahanya tidak terlihat oleh temannya. Ini diriwayatkan daripada Jurhud, dari Jurhud. Jurhud ini seorang santri min ahli suffah. Jadi Nabi itu punya sekitar 70 santri dari sahabat muhajirin. Ketika hijrah ke Madinah nggak punya tempat, nggak punya kamar, Nabi tempatkan santri-santri dari sahabat muhajirin. Mereka adalah ahlus suffah, para santri yang nempat di ujung Masjid Nabawi, dan sekarang masih ada di depan amperan Masjid Nabawi. Ada pagernya,
itu tempatnya Ahlus Suffah, tidur di situ, rumahnya ya di situ, kumpul. Nah, satu ketika absarahu anna nabi absarahu wa qad kashafa fakhdhuhu fil masjid. Satu ketika ada salah satu santri, ada salah satu santri Jurhud ini sedang berada di di kamarnya lah, istilahnya di kamarnya. Absarahu wa qad kashafa fakhdhuhu fil masjid. Tiba-tiba Nabi melihat pahanya terbuka. Pahanya terbuka. Akhirnya mafadzakarahu, lalu Nabi mengatakan innal fakhdha aurat, tutupin po ka ngebak naji aurat, saben kancing Nabi. Santre area maksudnya. Jurhud an Jurhudin, ya. Innal fakhdha aurah. Nabi juga mengatakan amma alimta innal fakhdha aurah. Maka pesan dari dua hadis ini yang pertama adalah pegang akhlak yang baik. Pegang akhlak yang baik. Jangan berbuat keji, jangan berbuat fahsya. Pegang kesantrianmu, simbol syiaruddin, perhiasan daripada al-mu'minin, hilyatil mu'minin. Dan yang kedua, jaga aurat. Jaga aurat. Santri juga hari penting lah, penting. Nanti buat peraturan, ke ibu peraturan. Mon kereman santri dilarang megang HP, tak oleh. Mon kereman tak oleh nekuk HP, ya, tak oleh melanggar menekuk HP. Menekuk HP berarti kerong dek HP nah, benik kerong dek reng tua nah, dek keluarga. Kerem bi reng Roma nah, HP ini saya tekuk HP terus. Tak ada kan, dia bisa ngirim. Berarti kan kerong dek HP nah benih kerong dek reng Roma nah. Ya, nekuk melanggar tak oleh. Apa boleh agabai story, agabai story tak oleh, ya. Sengke jeling bi reng orang loh. Santri sapre montuk bi Facebook ke TikTok ke bi keluar. Apa boleh ajoget. Ada tak pantas ya. Ada tak pantas saja. Ya. Jadi lagi nang kereman pengurus. Jadi tak boleh nekuk, tak boleh nekuk, tak boleh tekuk HP aja. Mon bade santri tepange kerem nekuk HP sanksi. Seumpama nelfonah dak reng tuana, teleponakin dak reng romana pecakin, kencek tekuk HP na. Mana tekuk HP na sanksi, tak boleh nekuk. Apa boleh story, apa boleh TikTok aja. Oleh syuting tapi senyuting benih santre, senyuting reng romana, senyuting nyuting keberadaan pondok tepang ngerem, tepang akan ngerem syuting. Tak apa-apa, sepenting senyuting benih kakek. Mungkin kakek senyuting paha story moreng roman aja kan nyuting pondok dia nyuting keberadaan area pondok sabreh bagus aja, malah dikenal bi orang area pondok sabreh kok tepak ngerem reng romana benih santre, ya. Ada termasuk fuhsya wa tafahush ki ya, sesuatu se tak bagus ki ya. Ya dia. Ya, cek sehingga jadi mon
mereka remeh sele Jumat pas muncul story nang TikTok atau nang Facebook, melanggar aja berarti nak kana. Gampang ketemu. Melanggar. Laki bini toleh. Ya. Cek. Karena bani kirim bani kerong dak reng roman kerong dak HP na berarti. Kerong de story aja. Mana story orang Romana, soro story keberadaan pondok ya ya sekolahan di story akin. Alhamdulillah pembangunan nang pondok sabar ya para Maria ngereng senyum bengah ada di bagus malah. Ya, benih kakek. Tapi reng Romana soro nyuting kakek. Ya banyak awal jual di nare. Pada pentol seborong satu ya apa reng Roman kakek toleh nyeting. Mung kakek nyeting dak HP gelek beni untuk nelpon reng Romana, reng tuana. Tapi kakek tapi ngecek akun kakek. Ajeling ngecek akun kakek. Facebook ke atau TikTok story. Malah tahu orang cek kiodi akun Facebook dan story. Padahal nak kadang mondok. Sing mondok biodi Facebook ke. Kan tak pantas ya. Pas pemandangan nah pondok sabra. Kayak maki ustad apa ada aja pelanggaran kia. Ya, kecuali kegiatan pondok. Lagi akun TikTok ke pondok podi boleh bagus kebaik konten boleh bagus konten bagus dukung bingko mon konten tapi khusus mon bini ya ada bingko itu mon nak kana ngarari baring story nang kamera ada pelanggaran tak boleh beri celing karena nak kadang beri pondok tapi akun BOD ya, berarti kan di rumah oleh nekuk HP berarti sabar kan dia ya kan coba mikir benar si pengurus jadi konten pondok bagus kegiatan pondok bagus upload tapi pengajian keadaan keberadaan tepang ngasih bersih di pengurus bagus malah karena setire dakwah nang media harus apanya mana harus banyak nang media setiap orang lah ngaji langsung rela males karena nengok nang HP ngaji lewat internet jadi benda-benda Sayyidil Habib Umar orang yang ngaji lewat internet apakah syaratnya tersambung mon orang gelak tahu dak ke guru sebeda nang HP gelak ben tak bisa datang tapi andi niat se ongkuan yang dalam ngaji maka sana tersambung misalnya beda pengajian Habib Umar bedong Yaman kaki ngaji dari HP di dina kaki tak bisa mangkat ke Yaman kan terus ngaji nang HP sampai Habib Umar sampai mari ngaji ongku aja sana tersambung andi sanad kaki depan Habib Umar walaupun abrol internet tak masalah bagus wallahu a'lam.